Sebanyak 2.400 vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok sudah tiba di Bio Farma dan akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020. Uji klinis ini jadwalkan berjalan selama 6 bulan sehingga ditargetkan akan selesai Januari 2021. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tergabung bersama rekan Andromeda Arizal dari Bandung, Jawa Barat. Ya Andromeda, bagaimanakah kesiapan dari Bio Farma sendiri untuk melakukan uji klinis vaksin COVID-19? Selamat pagi Ajeng dan juga pemirsa. Memang untuk terkait dengan vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok ini, PT Bio Farma akan menggandeng FK Unpad untuk melaksanakan uji klinis pada tahap ketiga yang akan dilaksanakan terhadap 1.620 sampel yang tentu saja dari sampel ini rentang usianya antara 18 tahun hingga 59 tahun dan tentu saja dengan kriteria-kriteria khusus. Selain itu juga koordinator lapangan tim uji klinis vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran yaitu Edi Fadliana mengatakan untuk vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok ini memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Misalnya saja saat diuji cobakan di Tiongkok tidak timbul reaksi demam pada orang yang disuntikan vaksin tersebut. Reaksi ini hanya terjadi pada bagian tubuh yang disuntikan vaksin. Adapun beberapa orang yang mengalami sakit setelah disuntik vaksin seperti diare dan radang paru-paru, penyakit tersebut tidak berhubungan dengan adanya vaksin. Memang untuk mengenai vaksin dari Sinovac ini pada fase 1 dan 2 dapat dinyatakan berhasil berdasarkan dari daerah negara asalnya yaitu Tiongkok. Namun saat ini di fase 3 akan diuji kliniskan dan menurut pernyataan dari koordinator lapangan tim uji klinis vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran, hal ini pun memang vaksin dapat dikatakan aman. Selain itu juga vaksin ini tuh terbuat dari virus COVID-19 yang dimatikan, tapi punya daya untuk membuat antibodi. Kalau diberikan kepada orang yang sakit berat COVID-19 ini tidak berbahaya. Vaksin Sinovac ini dipilih untuk diuji kliniskan di Indonesia karena telah melewati 3 fase penelitian di negara asalnya dan terbukti aman digunakan. Ketua tim uji klinis vaksin COVID-19 dari Unpad juga yaitu Kusnandi Rusmil mengatakan pada fase pertama ini vaksin tersebut telah diuji cobakan dan hasilnya vaksin Sinovac ini aman untuk tubuh dari manusia. Selain itu juga munculnya antibodi pada tubuh tersebut. Selain itu juga Ajeng dan juga pemirsa, setelah itu vaksin tersebut telah diuji cobakan terhadap 50 hingga 100 manusia dan hasilnya tidak munculnya penyakit setelah vaksin itu disuntikan. Selain itu juga dia mengatakan karena vaksin ini berasal dari Tiongkok dan virus COVID-19 yang dimatikan, maka penyuntikan ini perlu dilakukan 2 kali. Penyuntikan akan dilakukan kepada 1.620 warga di kota Bandung. Selain itu juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para relawan ini. Misalnya saja berusia 18 hingga 59 tahun dan relawan ini juga harus dalam keadaan yang sehat dan tidak terjangkit COVID-19. Edi menambahkan untuk uji klinis ini akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Bandung terkait uji klinis vaksin. Sudah banyak relawan yang menyatakan bersedia tetapi berasal dari Jakarta. Dengan demikian relawan tersebut tidak bisa diterima karena pemantauan setelah penyuntikan vaksin ini akan sulit dilakukan. Ajeng. Ya Andromeda, lantas bagaimanakah bentuk jaminan dari 1.620 sampel yang mengikuti uji klinis ini dan bagaimanakah karakteristiknya? Ya Ajeng dan juga pemirsa, untuk 1.620 sampel yang akan diuji kliniskan pada tahap ketiga ini memang ada beberapa syarat yang harus dilalui oleh setiap relawan ini. Misalnya saja kemarin menyampaikan pada saat konferensi pers bahwasannya tidak boleh terjangkit COVID-19 dan telah melalui pengujian oleh tim dokter. Selain itu juga memang beberapa penyakit seperti penyakit dalam ataupun yang penyakit berat tidak diperkenankan, hanya saja sampel-sampel yang sehat yang dapat diuji kliniskan. Selain itu juga memang untuk tahap pertama ini selama 3 bulan pemberian vaksin ini akan dilakukan kepada 540 relawan terlebih dahulu. Sisanya sebanyak 1.080 relawan akan disuntik vaksin pada selama 3 bulan berikutnya. Jadi akan terbagi menjadi 2. Setelah itu vaksin ini tim peneliti UPAD akan memantau keamanan vaksin dan kekebalan orang yang telah divaksin. Apabila ada relawan yang sakit setelah diberi vaksin, maka akan diobati dan biaya pengobatan ditanggung oleh asuransi kesehatan. Tim peneliti yang berasal dari berbagai latar belakang seperti dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter anak,
dan para ahli lain, anggota tim akan melakukan uji klinis vaksin COVID-19 dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh WHO. Selain itu juga uji klinis ini akan dipantau oleh Badan POM dan tim independen. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tim independen akan melakukan penilaian apakah kejadian itu berhubungan dengan vaksin. Dan berikut ini pernyataan dari Koordinator Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD, yaitu Kusnandi Rusmil. Vaksin ini aman, ya, yang dibukti pada manusia. Kemudian vaksin ini baik pada manusia itu juga menimbulkan zat anti penyakitnya. Selain aman dan juga menimbulkan zat anti penyakit. Nah, itu fase 1. Setelah fase 1 berhasil, itu harus dipublikasikan ilmiahnya secara internasional. Masuk ke majalah ilmiah, masuk ke WHO melalui clinical trial GAP. Demikian Ajeng, pada tahap ketiga ini semoga akan untuk mengenai uji klinis pada tahap ketiga yang direncanakan akan berakhir pada tahun 2021 atau kuartal pertama di Januari 2021. Uji klinis tahap ketiga ini dapat berhasil. Ajeng. Andromeda Arizal, terima kasih laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.